Ya, sambil mengingat materi daring pada hari Senin kemarin, ya, pada hari Senin kemarin kita sudah membahas beberapa organ ekskresi pada manusia. Ya, organ ekskresi pada manusia. Coba Renata Zada, kemarin ada berapa ya organ ekskresi pada manusia? Renata Zada, dengar suara saya? Halo, Renata Zada? Halo? Oke, tidak ada. Iya Pak, sebentar. Oh, Baru buka kemana buku toh? Pak. Oh, baru buka buku ya. Kemarin organ ekskresi pada manusia itu ada berapa? Tolong disebutkan. Ada berapa? Renata? Buku. Silahkan Renata. Renata silahkan. Halo. Hari Senin kemarin ikut apa enggak ya Renata aja? Iya Pak, bentar. Coba Renata, kameranya di on ke. Ya, ada berapa organnya kemarin? Lupa Pak, sebentar. Ada 4 Pak. Nah, tolong disebutkan. Kulit, ginjal, paru-paru, sama hati. Kulit, ginjal, paru-paru, dan hati. Kalau kulit mengeluarkan apa? Keringat. Keringat. Kalau ginjal? Ginjal mengeluarkan apa? Urin Pak. Mengeluarkan urin, ginjal. Terus paru-paru? CO2. CO2. Kalau hati? Bilirubin. Apa? Bilirubin Pak. Bilirubin. Oke. Bilirubin. Atau nanti jadinya kelenjar empedu ya.
Oke, sekarang lanjut lagi. Ya. Oke. Eh, Reiki Dwivian ada ndak? Reiki. Reiki Dwivian. Ada ndak Reiki? Nggak ada. Nah, kalau gitu coba tali katul. Tali katul. Halo, tali katul. Ada ndak ini tali katul? Tali katul, atul. Tali katul. Tali katul. Halo, tali katul. Tali katul. Nggak ada orangnya join. Zulafan, Zulafan ada ndak Zulafan? Halo Zulafan. Zulafan. Tali katul balik lagi. Halo tali katul denger ndak? Halo tali katul. Tali katul. Zulafan, Zulafan lagi mana Zulafan? Zulafan. Join kok anggar tinggal lungon iki piye? Zulafan? Halo Zulafan? Tali katul. Halo tali katul. Denger ndak? Halo tali katul. Ya, Pak. Dipanggil ke kemana aja? Dikeluarkan balik lagi, dipanggil nggak mau respon. Eh, dengar panggilan saya enggak tadi? Tali katul, tali katul. Halo tali katul. Ya, Pak. Tadi kemana? Jangan dimatikan dulu mikrofonnya. Lagi ketiduran, Pak. Ketiduran, pinter join tinggal turu ya. Hmm. Nek sing do turu-turu tak panggili wae ya. Zulafan, Zulafan,
Ya, Pak. Nah, kemana kok dipanggil-panggil kok nggak respon-respon ini? Jilevan, Ke kamar mandi, Pak. ke kamar mandi. Wah, kamar mandi suwene ra umum. Ya wes. Selo, ada ndak selo? Ada, Selo? Pak. Ada. Riristina ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Farel Dwi Saputra ada? Hadir, Pak. Hadir ya. Oke, kita lanjut. Tali Katul sudah bangun? Iya, Pak. Oke. Minta tolong. Pelajaran kemarin masih mengingat yang kemarin. Pembentukan urin kemarin ada berapa tahap? Ada berapa tahap? Silakan Tali Katul. Tali Katul, ada berapa tahap kemarin? Lupa, Pak. Lupa, soalnya daring tinggal ya. Coba Isna Iza dan ndak Isna Iza. Halo Isna Ada, Iza. Pak. Ada, coba minta tolong disebutkan. Ada berapa tahap pembentukan urin? Isna Iza, filtrasi, dan tahap argumentasi. filtrasi, terus yang kedua? Tahap filtrasi, tahap Reabsorpsi, reabsorpsi, dan tahap argumentasi. augmentasi. Ya, oke. Ya, baik, kita lanjutkan saja. Kita lanjutkan ke masih pembentukan urin lagi dulu biar lebih paham. Saya share video dulu. Lupa ini tidak mengerjakan saluran UH tekanan. Susulan kan bunyinya, Andra? Iya, Pak. Andra bunyinya susulan. Susulan itu berarti untuk siapa, Andra? Dibaca enggak Untuk di yang tim belum itu, berarti, Pak. Andra? Ya, di tim tolong dibaca yang di general itu, Andra. Dibaca Iya, Pak. sebentar, ayo. Dibaca. Nah, di general itu tolong dibaca, Andra.
satu susulan. Nah, gitu tolong diwaca Andra. Mulai bagi. Nah, coba. Bisa baca ya? Bisa buka ya Andra ya? Bisa, Pak. Bisa tolong diwaca mulai bagi. Bagi yang ikut ulangan harian pada tanggal 15 Februari 2021 berikut link soal susulan ulangan harian 1. Hmm, Oke, nah ini yang dimaksud ini yang tidak ikut. Nah, bagi yang tidak ikut ulangan pada tanggal 15 Februari. Nah, nek Tulisannya salah susulan berarti, itu, Pak. iya. Nek susulan itu berarti bagi yang tidak ikut. Ya, inget-inget nek susulan. Bagi yang tidak ikut pada tanggal 15. Nek kowe wis rumoso tanggal 15 wis melu, berarti kamu nggak usah mikir ini. Tuh, ya. Itu ya, Andra ya. Kalimatnya bunyinya Ya, susulan. Pak. Oh. Ada Terima pertanyaan kasih. lagi? Ada pertanyaan lagi, monggo. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjutkan. Sudah muncul ya video? Punya saya hitam, Pak. Oh, punyamu hitam. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah? Oke. Ya, saya play ya. Kalau nanti nggak jelas, ada yang ngomong ya. Oke, saya play dulu. Reabsorpsi dan sekresi. Cairan yang akan disaring oleh nefron dibawa oleh darah ke glomerulus. Setiap hari ada sebanyak 180 liter air yang disaring oleh glomerulus. Ini berarti bahwa cairan dalam tubuh kita disaring sampai 30 kali dalam sehari. Setiap saat, darah kotor melewati ginjal dan keluar menjadi darah bersih. Darah yang telah memasuki ginjal akan datang kembali untuk disaring setelah beberapa jam. Kapiler glomerulus sangat mudah dilewati oleh molekul air dan larutan kecil. Tekanan darah di dalam ginjal tinggi sehingga air menuju ke glomerulus. Komposisi hasil filtrasi yang masuk ke glomerulus adalah air, NaCl, ion bikarbonat, ion hidrogen, urea, glukosa, asam amino, dan sisa obat-obatan. Panah berwarna biru adalah aliran reabsorpsi, sedangkan yang berwarna hijau adalah sekresi. Pada tubulus proksimal terjadi reabsorpsi glukosa, asam amino, NaCl, air, ion bikarbonat, dan sekresi ion hidrogen dan sisa obat-obatan. Kemudian, aliran urin menurun mengikuti pembuluh dan sampai di lengkung Henle, di mana terjadi reabsorpsi air dan NaCl. Reabsorpsi NaCl, air, ion bikarbonat dan sekresi ion kalium dan ion hidrogen terjadi di tubulus contortus distal. Tubulus distal berakhir di saluran pengumpul. Saluran pengumpul melakukan reabsorpsi jika tubuh kekurangan cairan dan mineral. Hasil reabsorpsi dan filtrasi inilah yang akan dikumpulkan menjadi urin. Oke, itu proses pembentukan urin ya. Jadi di dalam ginjal kita dalam sehari itu bisa sampai 30 kali menyaring darah kamu. Ya. Itu nikmat dari Tuhan yang tidak pernah kita sadari ya. Nah, seandainya ginjal kita itu enggak bekerja, ya kita pasti mengalami gagal ginjal. Kalau mengalami gagal ginjal, hidup kita pasti setiap minggu harus datang ke rumah sakit minimal 2 kali. Minimal 2 kali. Kalau ginjalnya satu saja gimana, Pak? Oh, kalau ginjalnya satu saja, iya. Oke, gini.
Kemarin saya jelaskan manusia itu punya 2 ginjal. Ya, kita sering dengar orang Afrika itu banyak yang jual ginjalnya hanya gara-gara mereka itu ingin membeli mobil mewah. Ya. Oke, banyak itu pemuda Afrika yang seperti itu. Mereka jual ginjalnya sampai harganya satu ginjal bisa sampai hampir 3 M ya untuk membeli mobil mewah. Nah, kalau mereka terus hidup dengan satu ginjal, apakah itu beresiko? Ya, oke. Yang jelas manusia bisa hidup dengan satu ginjal. Tetapi kamu bisa melogika, kalau 2 ginjal nanti mengerjakan penyaringan darah 30 kali dalam sehari, terus diganti dengan satu ginjal yang dituntut juga harus menyaring darah 30 kali. Kira-kira kalau seperti orang bekerja, pekerjaan yang sama yang dikerjakan 2 orang dengan 1 orang lebih ringan yang mana? 2 orang. Dua orang, Dengan Pak. 2 orang, Pak. Iya, tentunya lebih ringan yang dikerjakan 2 orang. Maka jika nanti seseorang tersebut punya hanya satu ginjal, ya ginjalnya akan bekerja keras setiap hari. Kalau ginjalnya bekerja keras, pensiunnya lebih cepat enggak? Iya, Pak. Iya, itu pasti resikonya seperti itu. Bisa hidup, tetapi ginjalnya akan cepat mengalami kerusakan dibanding dengan ketika orang tersebut punya 2 ginjal. Tuh, karena dituntut oleh tubuh kita bekerja dengan keras dia. Gitu ya, Andrea ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Silahkan, ada pertanyaan. Silahkan. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ulang pembentukan urin video yang lain, coba saya share. Oke, sudah muncul ya. Oke, video yang lain untuk pembentukan urin. Ya, di sini di dalam glomerulus darah itu masuk menuju ke glomerulus. Nah, kalian perhatikan di situ ada urin primer yang dihasilkan. Apa itu urin primer? Ada air, urea, amonia, dan masih ada glukosa. Oke. Nah, kemudian tahap berikutnya adalah reabsorpsi. Ya, letaknya di mana? Di proksimal. Ya. Apa yang terjadi ketika reabsorpsi? Ya, tadi ada glukosa dan asam amino. Itu masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Maka eman kalau dibuang. Maka di sini glukosa dan asam amino itu diserap kembali masuk ke dalam darah. Nah, ini kapiler darahnya ini mengambilnya masuk ke dalam darah. Jadi yang sebelah kanan ini adalah tubulus proksimal, yang sebelah kiri yang merah itu adalah pembuluh darah. Oke, jadi protein, glukosa, beberapa sedikit air nanti masuk kembali ke tubuh. Asam amino, glukosa masuk ke tubuh. Diserap kembali, eman kalau dibuang. Molekul-molekul yang tidak berguna seperti urea dan Urea amonia dan amonia akan tetap dibuang berada kembali. pada tubulus contortus proximal. Proses penyerapan kembali yang telah berlangsung disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung Hasil dari zat-zat yang absorpsi ini masih urin berguna sekunder seperti sudah tidak glukosa mengandung dan glukosa asam amino, dan asam amino. menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral.
Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus kemudian yang mengalir melengkung lengkung dan Henle, menyempit, disebut masuk lengkung Henle. ke distal. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami augmentasi. Augmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Oke, Selanjutnya, di urin tubulus akan distal memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, ya, disebut terjadi tubulus augmentasi di contortus distal distal. ini ya. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak Nah, di digunakan sini ada lagi oleh tubuh, penambahan zat zat sisa. Di antibiotik, antaranya ada zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang antibiotik, tidak kalau digunakan lagi oleh tubuh, obat nanti amonium, dibuang. dan zat-zat lainnya. Terus tambah satu ada tambahan amonia Hasil dari atau urea yang augmentasi bikin adalah urin urin kamu sebenarnya, nanti makin yang pesing itu. terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus kolektivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju kalau pelvis. sudah dia akan Organ masuk ke ekskresi pelvis lainnya. ya, dan kemudian masuk ke ureter, kemudian masuk ke kantong kemih. Kantong kemihnya penuh, kamu mengalami hasrat ingin pipis ya. Nah, terus urin kamu keluarkan. Oke, kita lanjut ke ekskresi yang lain ya, organ ekskresi yang lain. Selain ginjal, organ ekskresi lain pada tubuh manusia adalah kulit, paru-paru, dan hati. Baiklah, yang pertama adalah kulit. Kulit terbagi atas dua lapisan, epidermis dan dermis. Lebih lanjut dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis, terdapat kelenjar keringat yang berfungsi menghasilkan keringat. Yang menghasilkan keringat adalah bagian kelenjar keringat ya, bagian kelenjar keringat. Ini yang berfungsi menghasilkan keringat. Kulit terbagi atas dua lapisan. Oke, di sini ada lapisan epidermis atas, dan epidermis, dan lapisan Lebih lanjut dermis. dibahas pada bab sistem integumen. Pada bagian dermis, terdapat kelenjar. Oke, kelenjar keringat itu yang nanti menghasilkan keringat. Tuh. Nah, keringatnya dari mana, Pak? Ya dari pembuluh darah yang di sini digambarkan biru dan merah. Yang merah itu berarti arteri, yang biru berarti vena. Ya. Lapisan epidermis ini juga nanti akan dibagi beberapa lapisan. Di buku paket kayak yang sudah dijelaskan. Ya, yang paling luar itu ada lapisan granula, ada stratum corneum, ada stratum granulosum. Nanti dibaca ya. Oke, kemudian di sini ada rambut akar, ada akar rambut, kemudian ada akar rambut, ada rambutnya, kemudian seperti di atasnya akar ini ada yang namanya kelenjar minyak ya. Kelenjar minyak yang berfungsi untuk meminyaki kulit kita supaya tidak kering. Nanti kalau habis mandi kamu itu akan bersisik. Bersisik itu tandanya kulit kamu kering karena kena sabun. Kok bisa kering, Pak? Iya, sabun itu bersifat kaustik ya, karena dia basah ya. Nah, kalau kaustik itu membakar kulit kita. Maka setelah mandi kadang kita malah bersisik. Kenapa, Pak? Ya tadi terbakar. Nah, kalau pakai sabun mandi yang bagus kan enggak, Pak? Iya, kalau pakai sabun mandi yang ada pelembabnya, kamu kulitnya enggak bakal kekeringan. Kalau cewek-cewek biasanya pakai juga hand body lotion gitu
ya, diberi lotion pelembab itu supaya kulitnya tidak bersisik atau kering. Oke. Yang Keringat yang berperan berfungsi di sini adalah kelenjar menghasilkan keringat yang mengandung air dan garam-garam mineral. Keringat itu air dan garam Keringat mineral. dihasilkan ketika kapiler pembuluh darah bawah kulit melebar karena pengaruh panas atau pengaruh hormonal dan sebagainya. Iya. Jadi prosesnya di pembuluh darah yang dekat dengan kelenjar keringat ini melebar, pembuluh darahnya melebar. Melebarnya itu karena apa? Satu, karena suhu di sekitarnya panas. Panasnya itu gara-gara apa? Bisa karena kamu minum air yang panas, bisa memang cuacanya panas, atau bisa saja karena kamu itu diberi minyak gosok. Nah, entah merek apa terserah. Pokoknya ada minyak gosok yang nanti membuat pembuluh darah di bawah kulit kamu melebar. Oke, setelah melebar, maka apa yang terjadi? Darah akan melewati lapisan bawah kulit atau subkutan darah makin lebih banyak. Melewati situ karena sebagian air dan garam besar. Mineral akan berdifusi menuju kelenjar keringat. Maka Kemudian darah akan itu dihasilkan sebagai masuk ke keringat kelenjar yang nantinya akan keluar menuju Ya, pori-pori keringatnya akan kulit. keluar. Paru. Oke, jadi tadi bisa terbentuk keringat itu karena ada pembuluh darah yang melebar. Kalau melebar seperti jalan tol, maka darah banyak yang lewat ke pembuluh darah yang melebar tadi. Sehingga produksi keringat nanti bisa terjadi di pembuluh darah di sekitar kelenjar keringat, gitu ya. Oke, maka kemarin kita bahas PR ya. Ada pertanyaan, kenapa kalau di musim penghujan kita sering pengen pipis ketimbang kita ketika di musim kemarau kita malah kepengen berkeringat terus ya kalau kemarau ya. Oke, itu pertanyaan yang itu bisa saya ganti. Nek dingin kok bisa kepengen pipis terus? Nah, jadi pertanyaan kemarin jangan dijawab gara-gara dingin ya. Ya, tapi jawabannya apa? Jawabannya itu berkaitan dengan pembuluh darah kita ya. Jadi ketika musim penghujan, pembuluh darah itu menyempit. Pembuluh darah yang ada di sekitar kelenjar keringat itu sempit. Kalau sempit, darah yang mengalir ke situ sedikit. Kalau darah yang mengalir ke situ sedikit, otomatis keringatnya juga sedikit. Ya. Kalau sedikit, ya otomatis air itu akan keluar melalui lubang yang lain. Lubang yang lain itu apa? Lubang yang lain salah satunya ginjal gitu. Sehingga pada musim penghujan lebih banyak mengeluarkan urin ketimbang keringat. Sebaliknya pada musim kemarau ya, pembuluh darah di kulit ini melebar terus. Kalau melebar otomatis darah banyak mengalir ke situ. Kalau darah banyak mengalir ke pembuluh darah di kulit itu, maka proses produksi keringat ini akan lebih besar. Maka air banyak dikeluarkan lewat kelenjar keringat itu. Sehingga apa yang terjadi? Maka kerja ginjal akan berkurang. Karena sudah dikeluarkan melalui keringat. Pak, berarti bagus dong Pak kalau keringetan terus. Ginjalnya malah makin tidak kerja keras. Betul. Ya. Semakin banyak kamu berkeringat, ginjal kamu makin santai. Ya. Kalau makin santai, ginjal kamu makin awet. Sebetulnya gitu. Ya, itu proses normalnya kayak gitu. Ya, tapi kalau orang yang jarang berkeringat, ya maka biasanya orangnya nggak sehat. Ya, bakal kena masa tuanya mesti banyak penyakitan nanti ya. Nah, Pak, kalau kulit kerja terus tidak apa-apa? Nggak apa-apa, kan kulit itu cepat regenerasi ya. Kita luka langsung sembuh sendiri, cepat regenerasi dia.
Jadi kulit mau bekerja terus, tidak apa-apa. Kulit selalu memperbaiki diri. Gitu. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Halo, Tidak, ada Pak. pertanyaan? Tidak ada. Kalau nggak ada, tak lanjut saja. Oke. Kemudian akan dihasilkan sebagai keringat yang nantinya akan keluar menuju pori-pori kulit. Paru-paru. Pada paru-paru terdapat alveolus, tempat Ini kemarin sudah kita terjadinya bahas ya proses di difusi pernafasan ya. oksigen dan karbon dioksida. Sudah kita bahas di Proses ini pernafasan. menyebabkan oksigen masuk ke dalam darah dan karbon dioksida dilepas menuju ruang alveolus. Dari alveolus, karbon Oke, ini udah dioksida kemudian kemarin kita bahas. dilepaskan keluar dari Langsung tubuh. saja kita ke hati. Hati. Sel-sel darah merah yang sudah tua akan dirombak menuju hati menjadi zat empedu. Seperti yang pernah dibahas pada sistem pencernaan, zat empedu membantu dalam sistem pencernaan untuk mengemulsikan atau mengumpalkan lemak agar mudah dicerna. Contoh penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Oke, sebelum kita lanjut, coba tolong disebutkan fungsi hati yang lain selain sebagai organ ekskresi ya. Kalau sebagai organ ekskresi, hati itu mengeluarkan empedu ya. Coba hati itu ternyata punya banyak fungsi. Coba tolong disebutkan fungsi yang lain. Menyediakan hati. Ya, silahkan ada yang mau menjawab? Fungsi hati? Atau saya panggil? Oke, kalau nggak ada yang ngomong, saya panggil. Coba. Saida Ulia, tolong dibacakan fungsi hati Ya, Pak. selain sebagai organ ekskresi. Fungsi hati lainnya yaitu untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi yang lebih aman. Bisa diulangi Saida? Suaranya kurang cetha alon-alon, anak iso. Yang nomor 1 apa Saida? Merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Iya, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua atau rusak. Terus? Menghasilkan empedu secara terus-menerus. Menghasilkan empedu. Ya, terus? Untuk menguraikan gas amonia yang berbahaya dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman. Iya, menguraikan amonia di dalam tubuh menjadi urea ya. Urea itu yang membuat urin kita menjadi pesing itu ya. Oke. Terus ada lagi? Saida? Sudah, Pak. Oh, udah. Ada yang bisa menambahkan? Ada yang bisa menambahkan? Menetralkan racun, Pak. Iya, menetralkan racun.
Racun yang dimaksud di sini apa sih, Pak? Ya, racun yang dimaksud dinetralkan di hati ini contohnya adalah minuman yang beralkohol misalkan. Itu akan dinetralkan oleh hati kita. Sehingga kalian boleh mengamati orang yang mengkonsumsi miras waktu mudanya, pasti di masa tuanya saya berani memastikan hatinya akan mengalami kerusakan. Biasanya dia akan membengkak, kalau membengkak perutnya membesar, ya orangnya terus baru meninggal. Oke, boleh kalian amati ya. Saya pastikan orang yang kecanduan miras, ya, masa tuanya pasti hatinya mengalami pembengkakan. Tuh. Ya. Oke, itu mengenai fungsi hati ya untuk menetralisir racun. Bahkan antibiotik, obat-obatan yang kita konsumsi pun itu sebetulnya racun bagi tubuh ya. Nah, cuman hati kita nanti yang menetralkannya. Oke, selain tadi yang disebutkan ada satu lagi, dia itu bisa berfungsi sebagai mengubah provitamin A menjadi vitamin A. Nah, provitamin A menjadi vitamin A. Provitamin itu ada di makanan ya, ada di dalam makanan, itu istilahnya provitamin. Provitamin itu zat yang menjadi bahan menjadi vitamin. Itu ada di dalam makanan. Nah, nanti bisa diubah jadi vitamin A itu oleh hati kita. Kalau kulit ya, itu bisa mengubah kolesterol menjadi vitamin D di bawah paparan sinar UV ya. Di bawah paparan sinar UV, kulit kita itu bisa mengubah kolesterol, atau kolesterol ya, lemak ya, menjadi vitamin D gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Kalau tidak ada, di sini ada beberapa kelainan atau penyakit pada organ ekskresi ya. Bentar ya. Saya ulang share. Sudah muncul? Sudah, Pak. Oke, saya play ya. Batu ginjal. Batu Batu ginjal. ginjal disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Oke, jadi di sini disebabkan urin yang tertampung lama di dalam tubuh, dan di dalam tubuh kita itu banyak sekali kandungan kolesterolnya. Ya, ada banyak kolesterolnya. Kalau urinnya tidak banyak mengandung kolesterol, ini meskipun banyak sekali urin di sini tidak apa-apa. Kenapa kok banyak sekali urin di sini? Karena kita sering menahan pipis. Ya, pipisnya ditahan. Ya, nak cewek-cewek ini sering ini ya, pada malas misalkan waktu menstruasi, wah malas ganti popok, wah pada tahan. Nah itu kondisi yang tidak direkomendasi yang seperti itu ya. Jangan diterus-terus kayak gitu. Nah, nanti bisa menimbulkan batu ginjal gitu ya. Oke, batu ginjal nanti Zat urea pada urin mengeras kalsium membentuk oksalat struktur ya. kristal atau batuan tajam. Batuannya itu kalsium Kristal batuan oksalat. urea ini dapat ikut mengalir bersama urin menuju ureter ginjal.
Kalau nanti bentuknya Karena tajam, strukturnya yang keras dan tajam, dia akan kristal batuan urea melukai ini akan ureter. tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter, menyebabkan rasa sakit pada penderita. Diabetes insipidus. Kencing Diabetes ini disebabkan oleh gangguan sering pada pipis, hormon ADH. kencingnya Hormon banyak. ini bertanggung jawab Karena dalam hormon proses pengaturan ADH-nya, reabsorpsi. nah, Ketika ini nggak hormon normal. ADH tidak berfungsi sebagaimana mestinya, proses reabsorpsi terganggu, sehingga kandungan zat-zat yang masih berguna Hormon seperti ADH itu yang berfungsi memberikan pemicu agar reabsorpsi berjalan dengan cepat. Kalau nggak ada hormon ADH, maka reabsorpsinya lambat. Maka air nanti banyak keluar. Sehingga diabetes insipidus ini cirinya orangnya selalu kepingin pipis. Itu diabetes insipidus. glukosa dan asam amino tidak diserap kembali dari urin primer. Akibatnya, urin yang dikeluarkan dari tubuh masih mengandung glukosa dan asam amino. Nah, karena reabsorpsinya itu terganggu, maka urinnya banyak mengandung glukosa dan asam. Karena tidak maksimalnya proses reabsorpsi ini juga, tidak maksimal juga proses penyerapan kembali air, menyebabkan jumlah air yang dibuang dari ginjal menjadi sangat banyak. Karena itulah, orang yang mengidap diabetes insipidus tampak tidak bertenaga dan sangat sering buang air kecil. Albuminuria. Albuminuria itu dari albumin ya. Albumin itu protein. Gangguan ini disebabkan Nah, dari berarti urinnya kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin. Itu tentang beberapa penyakit. Nah, coba sebelum tak lanjutkan lagi, ini masih tinggal 10 menitan ya. Coba saya tanya, kita sering mengatakan apa ya, istilah anak-anak sekarang itu burket ya, yang bau ketek itu burket namanya ya. Oke, coba keringat itu kok bisa berbau, itu penyebabnya dari apa sih? Hah? Coba kalian cari jawabannya dulu. Apa yang menyebabkan keringat kita bisa berbau? Saya beri waktu 2 menit, nanti saya panggil salah satu untuk menjawabnya. Atau ini dibuat kuis saja, yang mau menjawab nanti saya beri tambahan nilai di rapot nanti. Gitu ya. Oke, saya tunggu 2 menit lagi. Ya, pada 8:29 nanti akan saya panggil. Atau saya minta jadi volunteer siapa gitu. Silakan dicari jawabannya. Apa yang membuat keringat kita berbau? Ya, Pak.
Coba ada yang berani menjawab? Silakan. Siapa? Saya, Pak. Ya, Saya, silakan. Silakan yang Bakteri pertama yang tadi memecah siapa? Cewek tadi, suara cewek. Suara cewek yang pertama. Siapa Yulia. yang lihat? Ya, silakan Yulia. Silakan Yulia. Yang gambarnya kartun siapa Yulia? Iya, Pak. Oh ya, silakan. Bakteri memecahkan protein yang ada dalam keringat menjadi asam. Siapa yang memecahkan keringat tadi? Bakteri. Bakteri ya. Jadi berarti keringat kita itu ada proteinnya. Iya, Pak. Iya. Coba saya tanya, bagian tubuh mana yang kira-kira keringatnya paling bau? Ketiak, Pak. Pernah bertanya-tanya kenapa kok ketiak? Lekuan badan. Di lekuan badan. Oke, bagus. Ya. Ada yang bisa melengkapi? Yulia sudah Saya, menjawab. Pak. Yulia lagi kelas piro? Kelas berapa 8H. Yulia? 8. 8H ya. Terus yang semeni saya mau siapa? Saya, Pak. Ya Mandarisme. silahkan. Silahkan. Karena terdapat kelenjar apokirin. Kelenjar ini menghasilkan bau khas dari kimiawi yang disebut feromon. Keringat dari kelenjar ini tinggi akan protein sehingga merupakan sumber makanan potensial bagi bakteri. Semakin aktif kelenjar apokrin seseorang, maka bau badannya pun akan semakin terasa. Iya, ini makin lengkap Mandarisma. Jadi protein yang disebutkan Yulia itu dihasilkan di kelenjar apokrin. Nah, di kelenjar apokrin itu banyak dihasilkan protein meskipun kadarnya sedikit. Protein itu terbuang bersama keringat. Nah, bakteri selalu ada di sekitar kita. Bakteri selalu ada di kulit kita. Bakteri selalu ada di seluruh bagian tubuh kita. Pak kan sudah sabunan Pak. Iya, tapi kan tidak 100% mati. Ya nanti kalau yang tertinggal satu itu dalam waktu 1 menit saja sudah menjadi 32 itu. 1 menit. Kalau jam tinggal dihitung. Oke. Itu kelenjar apokrin yang menghasilkan protein. Nanti proteinnya diuraikan oleh bakteri ya. Penguraian protein dari keringat itu oleh bakteri yang menyebabkan tubuh kita menjadi berbau. Tuh. Nah, kenapa kok di bagian ketiak yang paling bau katanya? Selain bagian ketiak ini, bagian rambut juga bau. Kenapa? Karena di situ banyak sekali kelenjar apokrin yang aktif ya. Pokoknya hampir sebagian besar di bagian lipatan-lipatan tubuh itu kelenjar apokrinnya banyak. Nah, itu yang menyebabkan kenapa yang bagian ketiak itu makin bau. Gitu ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Waktunya habis ya, tinggal 1 menit, tapi akan saya sedikit tambahkan mengenai hemodialisis ya. Hemodialisis. Pernah dengar kalimat hemodialisis? Ada yang pernah dengar hemodialisis? Pernah? Ada yang pernah dengar hemodialisis? Gak pernah? Pernah dengar istilah gagal ginjal? Pernah, Pak. Pernah. Apa itu gagal ginjal? Apa itu gagal ginjal ya? Gagal ginjal itu apa ya?
Ada yang tahu gagal ginjal? Ya, gagal ginjal itu berarti ginjalnya sudah tidak bisa berfungsi ya, karena nefronnya sudah rusak. Orang yang mengalami gagal ginjal, maka dia tidak bisa memproduksi urin. Kalau tidak bisa memproduksi urin, apa yang terjadi? Urinnya akan menumpuk di dalam tubuh. Nah, kemarin urin itu sebagai sampah. Kalau sampah nggak dibuang, akan meracuni tubuh. Ya, maka kalau meracuni tubuh, kalau nggak segera dibuang sampahnya itu akan menyebabkan seseorang malah timbul beberapa penyakit. Nah, supaya tidak terjadi seperti itu, oh ya, cirinya orang yang gagal ginjal itu biasanya orangnya lemes. Terus lama-kelamaan kakinya membengkak. Kalau tidak segera ditolong, nanti beberapa organ di dalam tubuhnya itu akan rusak juga karena kena efek dari racun berupa sampah tadi. Oke, supaya nyawanya terselamatkan, maka yang dilakukan adalah dengan cara cuci darah. Nah, cuci darah itu bahasa medisnya itu hemodialisis. Apa yang terbayang dengan cuci darah? Nah, cuci darah apakah darahnya terus dikasih rinso gitu? Ya, betul seperti itu? Enggak, Pak. Darahnya dikasih rinso? Enggak. Terus darahnya diapain? Disaring, Pak. Disaring. Pakai apa alatnya? Nyaringnya bagaimana? Mesin, Pak. Gimana? Nyaringnya? Ya wes, tak sedang kayak video sedikit saja. Terus kita akhiri ya. Sudah muncul ya? Jadi orang yang kena gagal Sudah, ginjal, Pak. ya, orang kena gagal ginjal itu darahnya harus disaring. Yang menyaring berarti alat. Ya, alatnya namanya dialiser. Ya, alatnya dialiser yang punya ini di rumah sakit. Maka orang yang kena gagal ginjal harus ke rumah sakit untuk menyaring darah. Kalau semakin parah berarti seminggu bisa sampai 3 kali. Seminggu berarti 3 kali. Dalam sekali cuci darah butuh waktu hampir 9 sampai 10 jam. Dan sampai 10 jam. Harganya berapa Pak setiap cuci darah Pak? Setahu saya sih update terakhir harganya hampir 1.400.000 sekali cuci darah. Kalau 1 minggu 2 kali berarti ya bisa kamu kalikan lah dalam setahun berapa. Nah, kita nggak pernah melakukan dialisis ya, kita patut bersyukur itu. Dari lahir sampai sekarang ginjal kamu masih normal, nggak pernah ada masalah. Oke, prosesnya bagaimana? Jadi darah dikeluarkan dari tubuh pasien dulu, dimasukkan ke dialiser alatnya itu. Cara mengeluarkannya seperti di lengan juga bisa, di pundak juga bisa. Jadi darah dikeluarkan, ini venanya yang dicoblos, ya. Vena dicoblos, darah keluar. Oke, kelihatan ya darahnya keluar ya. Oke, ketika darah keluar, nanti darahnya dimasukkan ke alat dialiser. Ya, berada di sampingnya ini alat dialiser. Oke, darahnya ini yang satunya lagi untuk arteri ya, nanti dicoblos 2 Pak. Iya, coblosannya 2. Yang satu vena, yang ini arteri. Nah, arteri berarti kembali lagi ke jantung. Nah, berarti kan bedanya ada arteri. Tadi ngalirnya cepat mana ya? Nah, keluar darahnya ke selang itu cepat ya? Vena, Pak. Arteri. Kalau vena lambat, ini yang vena ini. Vena yang ini yang terakhir. Vena lambat. Nah, oke. Terus dihubungkan ke alat. Nah, ini alatnya dibuka, kan? Oke. Terus mesin dinyalakan.
Jadi darahnya itu dialirkan menuju ke mesinnya. Prosesnya. Setelah 9 sampai 10 jam selesai, baru dicabut tadi darahnya tadi yang dicoblos tadi. Sehingga tangannya kok sampai begini Pak? Ya tiap hari dicoblos kan akhirnya jadi banyak coblosannya kan gitu ya. Jadinya seperti ini. Ini nggak hanya sekali nyoblosnya ini, berkali-kali. Ya. Pak, kalau nanti sudah nggak ada tempat untuk nyoblos gimana? Ya pindah kemana Pak? Ya satunya, tangan satunya. Pak, kalau tangan satunya sudah tidak ada tempat untuk nyoblos, sudah pindah ke pundak. Pundak satu, pundak kedua. Masih penuh lagi Pak, di leher. Masih penuh lagi Pak, ya di bagian yang lain gitu ya. Masih banyak sekali tempat-tempat untuk mengeluarkan darah, dicari arteri dan venanya di permukaan tubuh. Gitu. Oke, waktunya sudah habis. Sekarang kita absen dulu ya. Sebelum kita akhiri, coba kelas 8F dulu. Silakan kamera wajahnya dinyalakan. Silakan kelas 8F kamera wajahnya dinyalakan. Silakan kelas 8F. 8F. Silakan 8F. Minta tolong sok saya nggak bawa seragam, kalau daring bawa seragam ya. Oke, silakan 8F, 5 detik lagi. Silakan 8F. Ya. 3, 2, 1. Ya, silakan 8F boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Berikutnya kelas 8G, silakan dinyalakan kamera wajahnya. Pak, nggak pakai seragam nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi tolong sok dipakai seragamnya waktu daring. Ya, Pak. Ini 8F boleh live, Pak? 8F boleh live. Ya, silakan. Silakan Makasih 8G. ya, Pak. Dinyalakan kamera wajahnya 8G. 8G silakan dinyalakan kamera wajahnya. Lebih cepat, lebih baik. Yo, cepat. Biar langsung cepat keluar atau live. Silakan. Delapan G, silakan 8G. Sabila. Halo Sabila. Tugas semester 1 kamu sudah kelar belum ya Sabila ya? Halo Sabila. Sabila. Halo, kok malah dipateni? Sudah selesai belum tugas yang di semester 1, Sabila? G silakan dinyalakan kamera wajahnya semua. 8G ditunggu. Semakin cepat semakin baik.
Safira, Safira Alfa. Ada enggak Safira Alfa? Ikut join kok nggak ada wajahnya ya? Halo Safira. Safira Alfa. Fir. Dinyalakan kamera wajahnya Fir. Safira. Halo Safira. Safira. Halo Safira. Safira. Fir, Safira. Halo Safira. Dengar suara Pak Faizin enggak ini Safira? Dinyalakan kamera wajahnya Safira. Wes tak anggap orang melu daring ya. Wes tidak mau menyalakan kamera wajah tidak saya anggap ikut daring ya. Oke, kasihan menunggu lama. Oke, 8G boleh dimatikan kamera wajahnya dan boleh langsung live. Berikutnya kelas 8H. Silakan 8H. 8G boleh langsung live. Nah, 8H ini lumayan tertib ya. Banyak yang mau menyalakan. 10 detik lagi. Reki. Kamu tadi joinnya jam berapa, Reki? Reki? Jam 8-an, Pak. Jam 8-an. Oh, jam 8-an. Ya, aku tak cek. Tadi udah ikut susulan? Reki ikut susulan enggak? Susulan apa? Ikut sudah? Sudah. Oke, ya. Oke, boleh dimatikan kamera wajahnya. Daring pada pagi hari ini kita akhiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sudah ikut join. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh langsung live semuanya.